Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Minamania, selamat pagi bagi Minamania yang ada di Indonesia bagian Barat, dan selamat siang bagi para Minamania yang ada di Indonesia bagian Timur. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, hari ini adalah hari yang spesial karena lewat live Instagram kali ini berbeda dengan live Instagram di episode perdana kemarin. Karena kali ini Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan bakalan bincang-bincang bareng salah satu penyuluh perikanan dari Kabupaten Temanggung terkait pakan ikan. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Saya Amalia Ratri, hari ini bertugas sebagai MC sekaligus moderator pada acara bincang-bincang bersama penyuluh perikanan. Seperti yang udah saya sampaikan di awal, kita akan membahas terkait pakan ikan alternatif. Karena kita tahu setiap bulan ini pakan ikan selalu meningkat hampir 2-3 kali kenaikan. Nah, hal ini tentunya menjadi permasalahan bagi para pelaku utama, tentunya para pembudidaya ikan. Nah, untuk itu kita langsung aja mengundang Mahmud Effendi, penyuluh perikanan Kabupaten Temanggung yang mendampingi program percontohan penyuluhan budidaya maggot di Kelurahan Jurang Kabupaten Temanggung, sekaligus tim penyusunan buku berjudul Beternak Maggot Black Soldier Fly bersama para penyuluh perikanan lainnya. Halo Pak Mahmud, gimana kabarnya? Halo, semangat pagi Mbak Amelia. Semangat pagi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh Minamania dimanapun berada. Ya, Oke. Alhamdulillah baik kabar saya Mbak Amel. Alhamdulillah ya Pak ya. Mungkin Minamania belum semuanya tahu nih Pak, dengan Pak Mahmud ini sebenarnya siapa sih Pak Mahmud ini gitu kan. Mungkin boleh Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu, silahkan Pak. Oh ya, salam kenal Minamania. Perkenalkan saya Mahmud Effendi. Saya adalah penyuluh perikanan Kabupaten Temanggung di wilayah binaan Kecamatan Parandan Jumo. Dan sebagaimana dikenal oleh Mbak Amel, kami para penyuluh perikanan Temanggung, sebelum bukan hanya saya aja, sebetulnya sebuah teamwork yang bagus bagi penyuluh perikanan Temanggung. Kita mendampingi sejak tahun 2020 itu percontohan budidaya maggot BSF di Kelurahan Jurang, dan bahkan alhamdulillah Mbak Amel dan Minamania, maggot itu bukan hanya ada di percontohan, kita juga sudah di beberapa desa sudah kita kembangkan budidaya maggot ini. Termasuk kita sudah merintis desa inovasi di wilayah binaan Maskis di Wandoro. Demikian Mbak Amel sekilas tentang saya dan teman-teman penyuluh perikanan Temanggung. Wah, cukup menarik ya Pak ternyata ya tentang maggot ini gitu. Nah, Minamania, Pak Mahmud ini selain mendampingi program percontohan penyuluhan budidaya maggot, ini juga merupakan penyuluh perikanan berprestasi karena beliau meraih penghargaan Satya Lancana Wirakarya di tahun 2021 lalu. Nah, berbicara tentang pakan ikan nih Pak, banyak sekali nih Pak pertanyaan-pertanyaan dari para netizen tentang, terutama Minamania ya, tentang budidaya maggot nih. Nah, kemarin tim konseling perikanan sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan melalui kolom Instagram nih Pak. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih Pak, apa ini Pak sebenarnya maggot ini? Jadi memang betul Mbak Amel, jadi nggak kenal maka nggak sayang ya. Yeah. Jadi memang sebetulnya Black Soldier Fly itu ya dalam bahasa Indonesianya tentara hitam, gitu. Lalu tentara hitam itu nama latinnya adalah Hermetia ulysses. Jadi sebetulnya ini asli dari daerah tropis dan subtropis seperti dari Amerika, Eropa, Afrika, dan Oseania. Bahkan belakangan di Indonesia juga sudah bukan hal yang baru.
Jadi maggot itu dari segi nilai proteinnya dan dari segi manfaatnya untuk perikanan itu sangat banyak. Dan tenang aja Mbak Amel, selama ini kan biasanya secara fisik maggot itu kelihatan seperti menjijikan gitu ya. Padahal sebetulnya maggot itu sudah banyak penelitian itu bukanlah vektor. Jadi serangga ini, ada yang mengatakan serangga ini adalah sebagai non-hama dan tidak muncul dalam daftar penyakit yang membawa organisme penyakit. Jadi sebetulnya maggot itu bukanlah vektor untuk patogen. Itu. Yang kedua, jadi memang maggot ini selama ini yang diidentikan sebagai sebuah belatung, padahal sekali lagi beda antara belatung dengan maggot. Ini mempunyai nilai rupiah. Ya, jadi yang selama ini kita menganggap sampah itu sebagai sebuah masalah, sebetulnya sampah ini bisa kita olah dengan maggot, justru nanti bisa menjadi nilai rupiah dan bisa membawa berkah. Nah, itu Minamania dan Mbak Amel. Jadi sebetulnya maggot ini sangat banyak sekali ya. Nanti akan kita lebih detailkan bagaimana maggot dan apa itu maggot. Begitu Mbak Amel. Oke. Nah, tadi berbicara tentang sampah ya Pak ya? Ya, betul. Iya, mungkin sebagian orang banyak yang beranggapan kalau sampah ini terlalu menjijikan gitu Pak. Apalagi ini untuk budidaya maggot gitu Pak. Nah, untuk kandungan gizinya sendiri di dalam maggot ini seperti apa Pak? Karena kan ini kan dari sampah ya Pak ya? Iya, betul. Mungkin bisa diceritakan Pak. Baik, jadi begini. Tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Amel Minamania bahwa sebelum kita menjelaskan tentang maggot dan sampah, kenapa kita perlu berbudidaya maggot? Karena hari demi hari pakan ikan pabrikan, pelet itu kalau kita mengandalkan beli di umum atau di toko-toko, di poultry itu semakin hari harganya semakin mahal. Jadi belakangan itu ecerannya bisa 13-14 ribu per kilo. Nah, jadi bayangkan kalau ikan lele misalkan di daerah kami yang hanya dijual 18.000 itu marginnya sangat tipis. Jadi mau nggak mau kita harus bisa mencari pakan alternatif, di mana pakan alternatif ini justru bisa dikembangkan dari sampah. Kenapa saya katakan bisa dikembangkan dari sampah? Karena maggot ini sekali lagi bisa mengolah, kalau bahasa di kami itu para pembudidaya itu, jadi bahasa kita itu bisa membiokonversikan gitu loh. Jadi bisa membiokonversikan sampah itu dari masalah tadi yang saya sampaikan menjadi punya nilai tambah, punya nilai rupiah, bisa menjadi berkah. Nah, sehingga bayangkan kalau kita harus beli per kilogram pakan itu 13-14 ribu, kita cukup dengan mengolah sampah yang mungkin justru selama ini kita anggap menjijikkan. Sampah itu kita anggap selama ini menjadi hal yang mungkin menjadi momok di tengah masyarakat. Apalagi terlebih sekali lagi yang sampah kita pakai untuk pakannya maggot itu adalah sampah organik yang cepat busuk. Maka sekali lagi itu tadi, justru sampah ini yang selama ini terkesan menjijikkan bisa ada berkahnya, bisa ada nilai rupiahnya, bisa menjadi nilai tambah ketika diolah dengan dibudidayakan maggot, di mana dalam siklus maggot tersebut dan nanti bisa kita jelaskan justru di situ bisa menjadi pakan alternatif bagi ikan. Dan sebelum bukan hanya bagi ikan, Mbak Amel, nanti akan kita lebih detailkan apa nilai-nilai tambah dari maggot itu. Demikian Mbak Amel. Jadi sebetulnya bukan menjijikkan. Tadi saya sampaikan maggot itu beda dengan belatung dan bukan vektor dari patogen apapun. Begitu Mbak Amel. Iya. Ya betul Pak. Karena kan kebanyakan orang yang masih awam tentang maggot ini kan beranggapannya kayak yang dari sampah gitu loh. Iya, betul. Iya, betul kan. Nah, kalau keunggulannya sendiri, Pak, selain dari kandungan gizinya yang cukup tinggi, ini apa lagi nih, Pak? Jadi gini, kandungan dari maggot BSF, ya, itu sudah diteliti ya di beberapa penelitian ya. Bahkan di beberapa kampus juga sudah ada penelitian seputar maggot ini. Gimana maggot itu dengan berbagai macam substrat sudah pernah dicoba ya. Itu rata-rata kisaran protein dari maggot itu di atas 40% ya. Ada yang diteliti dari Balai Riset di sana budidaya ikan hias Depok itu ternyata memang rata-ratanya justru sekitar 47,56 ketika menggunakan pakan dari substrat palm kernel meal. Itu apa ya? Bahasa kita sawit. Nah, jadi
Jadi ternyata kandungan protein dari maggot itu sangat tinggi, Mbak Amel. Ya, 47%. Bayangkan yang tadi saya sampaikan, ya, harga dari pakan pabrikan yang sudah mencapai 13-14 ribu per kilo tadi itu ternyata proteinnya juga nggak lebih dari 30-35%. Jadi rata-rata protein yang dijual di pasaran kan 30-an% lah, di bawah 35%. Maggot yang itu diolah dari sampah, ternyata nilai proteinnya juga tinggi, 40-an% ke atas. Ya, bukan hanya itu Mbak Amel dan Minamania dimanapun berada, teman-teman yang ada menyaksikan IG Live ini, bukan hanya protein, di dalamnya juga terdapat nilai lemak, ya, nilai lemak yang juga agak besar. Makanya sebetulnya maggot ini juga kalau untuk beberapa budidaya nggak cocok memang untuk induan, justru untuk buat produksi, ya, karena lemaknya yang tinggi. Ya, abu kasnya juga lumayan dan bahan keringnya juga lumayan. Sekali lagi sangat banyaklah nutrisi dari apa yang ada di dalam maggot. Nah, bayangkan sekali lagi dengan ini mengandung nilai rupiah, mengandung berkah, juga menjadi solusi atas permasalahan sampah yang selama ini menjadi masalah, ternyata bisa dijadikan sebagai pupuk, hasilnya nanti bisa jadi pupuk organik, maggotnya sendiri bisa dijadikan pakan alternatif ikan, ataupun ternak, ataupun burung, sebanyak banyak. Jadi bisa sangat luas sekali, Mbak Amel, manfaat dari maggot. Begitu, Mbak Jadi Amel. memang nggak hanya untuk pakan ikan aja ya Pak ya, ternyata banyak manfaat dari maggot ini ya Pak ya. Betul. Oke. Nah Pak, sebelum kita berbicara tentang budidaya secara teknis nih Pak ya, Ya, mungkin bagi Minamania yang ingin bertanya melalui kolom Instagram juga dipersilahkan ya teman-teman Minamania. Nanti akan dikupas tuntas bareng Pak Mahmud Effendi. Oke, Pak, kalau teknis budidayanya sendiri gimana nih Pak? Karena kayak sepertinya untuk maggot sendiri ini kan panjang gitu ya Pak ya, cukup detail gitu. Baik Mbak Amel, sebelum kita bicara tentang teknis budidaya, kita terlebih dahulu sebaiknya memang mengenal siklus hidup maggot itu sendiri. Jadi Minamania, maggot BSF itu, ya, bicara tentang maggot BSF sebetulnya yang diberikan kepada ikan itu sebetulnya adalah bahasa di kita itu pembudidaya maggot adalah fresh maggotnya. Jadi fresh maggotnya atau maggot itu sendiri sebetulnya adalah larva dari lalat BSF, di mana lalat ini ketika dia menetas dari pupa-pupa, jadi kita harus mengenal siklusnya dulu sebelum nanti kita jelaskan bagaimana siklus budidayanya Mbak Amel. Dan sekali lagi dari siklus dari cara budidaya pun secara teknis itu kita bisa banyak sekali peluang-peluang bisnis. Misalkan dari lalat BSF ini bisa menghasilkan telur setelah dia itu kawin, ya. Sebagai cerita yang luar biasa, maggot ini seekor hewan yang luar biasa Mbak Amel, karena cowoknya betinanya ketika dia kawin dengan cowoknya, si jantannya itu langsung mati, ya, coba bayangkan. Betina pun sama aja, ketika sudah kawin menempelkan telurnya dia juga langsung mati. Nah, ini kan makanya soldier sekali dia, ya. Jadi setelah keluar telur, ya selama 2-3 hari, telur itu selama 1 minggu menetas. Kenapa tadi saya katakan proses budidaya pun itu tidak terlepas dengan kita harus mengenal siklus hidupnya. Kita bisa saja sebagai seorang pembudidaya maggot kalau melihat peluang bisnis, kita menjual telurnya saja Mbak Amel, misalkan. Jadi kita menghasilkan produksi telur, walaupun tetap siklus budidayanya harus kita lalui terus-menerus. Ya ini apa? Karena telurnya itu saja bisa dijual paling murah 5.000, bahkan ada yang menjual sampai 10.000, tergantung daerah masing-masing. Daerah Medan itu pasarannya masih di atas 8.000, 10.000. Daerah Jawa ini ya sekitar 5.000, 7.000. Daerah kami sekitar situ juga. Nah, jadi telur BSF ini, jadi setelah 1 minggu dia menjadi mini larvae, baby larva atau bahasa kita juga baby maggot, ya kan? Dari sini kita proses penetasan telur itu bisa juga menjadi sebuah proses budidaya untuk menghasilkan maggotnya. Jadi telur nanti kita tetaskan, ya kan, dengan ditaruh pada sebuah nampan yang diberi pakan BR itu mungkin pakan ternak yang ada di umum, campur sedikit dedak, kasih air, kasih begitu saja. Selama seminggu akan netes di situ menjadi baby larvae atau
mini maggot atau baby maggot itu sebutannya memang di beberapa tempat beda. Nah, setelah kurang lebih 2 mingguan, jadi sekitar 18-21 hari di telur itu yang kemudian menjadi namanya fresh maggot. Baby maggot menjadi fresh maggot. Fresh maggot ini Mbak Amel yang sebetulnya bisa langsung diberikan ke ikan atau digunakan untuk mancing para pemancing nih, atau ikan hias seperti sekarang tuh ada semacam gabus itu cana gitu ya, dan beberapa ikan hias lain. Di proses ini pun sebetulnya bisa juga dikeringkan menjadi dried maggot ya, maggot kering kan. Mungkin kalau ada yang belum tahu Minamania seperti ini Minamania. Jadi ini juga bahkan nilai ya, hasilnya. Iya, ini nilai ekonominya ketika dikeringkan begini ini justru per kilonya itu bisa menjadi 50 sampai 70.000, bahkan ada yang menjual 100.000. Ketika di repacking, jadi di packing seperti ini Mbak Amel, ini harganya bisa 12 sampai 15.000 per 100 gram, bayangkan. Oke, itu dengan modal berapa itu Pak? Iya, jadi ini kalau untuk yang kena harganya yang mahal Mbak Amel dan Minamia, maka maggot yang sudah dikeringkan ini biasanya dikeringkan untuk ikan hias. Jadi cara budidayanya kita saya detailkan setelah kita mengenal apa itu dan siklus hidupnya ya Mbak Amel ya. Tetapi memang fresh maggot ini atau larva dewasa ini tidak bisa kita panen semua kalau kita ingin mempertahankan siklusnya. Yakni fresh maggot ini selain semuanya dipanen, kita berikan langsung ke ikan atau ke ayam atau ke ternak atau untuk mancing atau apalah itu, untuk ke burung juga. Sebagian kita jadikan menjadi calon lalat, ada yang bilang kepompong, kalau bahasa di kami prepupa atau pupa. Di mana dalam waktu 1 sampai 2 minggu ya, prepupa dan pupa ini kemudian itu netes jadi laler. Begitu siklusnya Mbak Amel. Ketika kita sudah mengenal siklus ini, baru kita akan bisa menentukan proses budidayanya mau seperti apa gitu. Ya, apakah kita proses budidaya ingin menghasilkan telur saja, kita jual dalam bentuk telur, ya, atau kita mau proses budidaya untuk menghasilkan fresh maggot dan pupa atau prepupa gitu loh. Karena hampir seluruh proses budidaya maggot ini ya, kita bisa menjual telurnya, ya kan? Cara menghasilkan telurnya bagaimana? Yakni misalkan kita membeli prepupa-pupa sebagai kepompong atau calon induk itu kita tetaskan di sebuah tempat. Mohon maaf tidak bisa saya detailkan, mungkin bisa dilihat di live IG bahwa ada semacam bahasa kita itu insektarium Mbak Amel. Jadi untuk menghasilkan telur itu untuk ada tempat bertelurnya ya Pak ya? Ya, kandang bahasa kita di pembudidaya itu kandang maggotnya lah. Kenapa? Karena gini, prepupa-pupa itu ketika netas. Nah, ketika dia menetas, dia kan jadi lalat tuh. Kalau tidak kita kandangkan, lalatnya akan pergi kemana saja, Mbak Amel. Begitu Minamania dan Mbak Amel. Jadi kita harus taruh di sebuah tempat yang bahasa kita namanya insektarium, atau ada yang menyampaikan ini sebagai sebuah nama kandang maggot. Karena ketika maggot ini kemudian menetas, ya kan, dia kemudian butuh berkawin, yang tadi setelah kawin dia mati tadi, dia kemudian juga bisa menempelkan telurnya di tempat-tempat yang bahasa umumnya dikatakan egis, atau sebelumnya dua lempengan papan gitu aja untuk dia tempat menempelnya telur gitu Mbak Mel. Jadi kita kalau mau menghasilkan telur, kita bisa beli dari prepupa-pupa, kita bikin insektarium. Dari insektarium ini kemudian kita tetaskan, bukan kita tetaskan, sebetulnya prepupa-pupa itu akan netas dengan sendirinya. Dan memang prepupa-pupa ditaruh di tempat yang agak gelap, kemudian dia menetas, jadi laler, dia terbang. Makanya di kandang maggot itu harus ada semacam vegetasi bahasa kita, atau ya bekas-bekas daun pisang kering untuk dia menempel dan kawin di situ. Setelah itu kita kasihkan semacam limbah juga yang agak bau menyengat, buah-buahan atau tempe bosok atau limbah apapun untuk tempat menaruh egisnya, tempat penempel telur. Ada di situ bisa kita panen Mas Minamania dan Mbak Amel. Telurnya ada di situ. Bahkan bisa 2-3 hari sekali, bahkan tergantung banyaknya prepupa-pupa yang kita tetaskan tuh bisa dipanen sampai ya 2-3 hari sekali. Begitu Mbak Amel, kalau kita bicara tentang produksi telurnya, begitu. Oke, berarti ini proses siklusnya cukup cepat ya Pak ya? Cepat, nggak lebih dari 40-45 hari itu. Suatu siklus utuh. Untuk makannya sendiri Pak, maggot ini bisa makan sampah apa aja sih Pak?
Jadi gini, Minamania yang sedang menyaksikan live IG konseling perikanan Pustatu Cafe ini, yang saya sampaikan tadi di awal, jadi limbah sampah organik yang cenderung kalau kita biarkan begitu saja akan cepat busuk, yang selama ini kita jadikan itu sebuah masalah bau, ternyata pakan dari maggot BASF itu ketika mengolah ya dari baby larvae, baby maggot menjadi fresh maggot itu justru adalah selama ini sampah-sampah yang kita katakan bau dan tidak bermanfaat tadi. Sampah-sampah yang selama ini kita anggap sebagai masalah ternyata ada nilai rupiah di dalamnya. Jadi sebetulnya pakannya ya sampah, Mbak Amel. Ya. Oke. Pengalaman yang kami para penyuluh perikanan Temanggung dan beberapa kelompok serta desa yang alhamdulillah belakangan juga mengembangkan pengolahan sampahnya pada TPS di bank sampah itu salah satunya sampah organik kita olah dengan maggot ini. Semakin variasi limbah organik, ya kan? Limbah organik secara otomatis bukan plastik ya, Pak, bukan plastik. Ya, justru. Tetapi gini, uniknya begini, pengalaman kami di lapangan. Ketika misalkan limbah organik tercampur dengan plastik, secara otomatis ketika sudah diolah oleh maggot, itu limbah organiknya akan otomatis jadi makanan dan plastiknya akan otomatis naik ke atas. Jadi sebetulnya maggot itu luar biasa baik sekali gitu. Jadi dia bahkan bisa memisah antara plastik dengan sampah organik yang tercampur di dalamnya. Jadi tinggal kita ngambil. Oke. Belum lagi. Berarti ini ya Pak ya? Bekas sampahnya. Berarti nggak cuma sayuran aja, termasuk buah-buahan pun juga bisa ya Pak ya? Betul, buah-buahan kan masuk sampah organik, limbah organik, Mbak Amel. Nah Pak, dalam proses budidaya nih Pak, biasanya kan akan mengalami masalah nih Pak. Nah, kalau masalah yang sering dialami di proses budidaya maggot ini apa sih Pak? Jadi gini Mbak Mel, tadi saya ceritakan tentang proses budidaya pada penghasil telur ya. Karena kalau pada penghasil telur di kandang insektarium, itu cenderung hama-hama yang bisa muncul mungkin tikus. Tikus atau cecak atau kadal ya, mungkin ya termasuk di dalamnya ayam ya, dan hewan-hewan unggas. Karenanya untuk yang di penghasil telur kandang insektarium sebetulnya bisa kita kasih solusi dan sudah kita coba belakangan dengan beberapa pembudidaya yang saya dampingin. Itu tempat penetasan telurnya itu insektariumnya itu kalau bisa memang di atas permukaan tanah. Pengalaman kami Mbak Amel di percontohan penyuluhan itu sama teman-teman penyuluh perikanan, kita taruh di bawah tanah langsung, itu tikus tuh bisa membuat lubang dari bawah ngambil ke dalam kandang tadi ketika bawahnya nggak kita rapetin. Dan kenapa? Karena telur maggot itu juga baunya ya sama seperti telur yang lainnya ya, dan itu sangat menjadi santapan mereka. Ya, termasuk mungkin beberapa kadal dan sebagainya. Karena itu kita sudah mencoba penetasan itu menggunakan semacam rumah panggung gitu. Rumah panggung semacam rumah adat di daerah Lampung atau daerah-daerah yang lain itu kan begitu tuh. Ada rumah panggung sehingga dia meminimalisir setidaknya masuknya tikus dan beberapa hama lainnya. Itu kalau pada proses budidaya untuk penghasil telur pada insektarium. Untuk proses budidaya penghasil fresh maggot, setelah dia jadi mini larvae, baby maggot 7 hari, kemudian selama 10-an hari sampai 2 minggu, di situ yang mengolah sampah. Jadi sebaiknya memang sampahnya dihaluskan. Lagi-lagi yang menjadi mungkin kenapa ya kita melambangkan tikus itu seperti perbuatan jahat gitu ya. Itu juga tikus dan ayam Mbak Amel. Kenapa ya? Karena kalau ketika cara budidaya maggot penghasil fresh maggot sini atau peripupa-pupa ini dia itu terbuka, itu ketika dia jadi baby maggot atau mini larvae maggot itu tadi menjadi fresh maggot dalam proses budidayanya, itu sebuah santapan yang nikmat bagi ayam dan bagi tikus. Ada beberapa pembudidaya sudah saya sarankan menutup dengan, kalau bahasa kita ram-raman, ada penutup yang sekiranya ayam dan tikus tidak masuk, tapi dia lupa, tidak segera membuat, habis akhirnya. Habis dimakan tikus, dimakan ayam, sehingga siklusnya bisa terputus Mbak Amel. Karena kalau fresh maggotnya habis dimakan hama tadi, nanti tidak ada yang kita sisakan untuk jadi prepupa-pupa yang akan menetas menjadi siklus tadi. Jadi sekali lagi budidaya maggot itu luar biasa, bisa menghasilkan telur, bisa menghasilkan fresh maggot untuk pakan ikan, dikeringkan bisa menjadi pakan ikan hias,
bisa pakan burung dan sebagainya. Sampahnya, bekas sampahnya bahasa kita kasgot, itu bisa jadikan pupuk organik, Mbak Amel, dan Minamania lainnya. Bayangkan luar biasa makhluk Allah yang satu ini gitu. Iya. Nah, Pak, kadang kan orang masih salah kaprah nih ya Pak ya, untuk membedakan antara maggot dan juga belatung. Nah, bedanya apa sih ini Pak? Ini betul, terima kasih. Gini Mbak Amel, kalau dari segi bentuk tubuh pun sebetulnya bisa kelihatan sih, bisa kelihatan antara perbedaan antara maggot dengan belatung. Jadi maggot itu cenderung lebih memanjang gitu kan, lebih coklat mengkilat gitu kan. Kalau belatung lebih pendek, lebih putih gitu ya. Jadi itu dari segi morfologi juga sudah kelihatan ya. Jadi mungkin yang di live IG bisa melihat. Itu dari segi morfologinya. Jadi cenderung lebih pendek dan siklusnya memang lebih pendek kalau bahasa kita laler hijau gitu, laler sampah itu kan. Lebih pendek. Kalau maggot lebih manjang ya. Dan lebih bulat gitu. Itu pertama. Kedua, sekali lagi tadi saya sampaikan di awal, belatung cenderung itu kan ketika sudah menetas, lalatnya itu kan cenderung nempel di tempat-tempat yang maaf jorok, kotor, makanan-makanan busuk. Kemudian setelah menempel dari tempat-tempat jorok tadi, yang basah tadi, yang tempat-tempat mengandung penyakit tadi, kuman, dia bisa menjadi vektor, Pak. Jadi dia malah bisa dari tempelan kakinya ketika kita nempel ke makanan kita itu yang menyebabkan kadang anak kita atau siapapun kita bisa diare kan. Dan uniknya kalau maggot itu selain bentuk yang beda terus terang, dia itu ketika sudah menetas, dia justru nggak makan lagi Mbak Amel. Dia justru menempel di tempat kering. Justru dia cuma butuh minum saja, itu pun tidak seperti lalat yang lainnya. Jadi bedanya secara bentuk tubuh, belatung itu cenderung menimbulkan, terutama belatung lalat ya, lalat hijau itu ya, cenderung membawa masalah, tapi maggot cenderung menjadi solusi atas masalah, termasuk masalah sampah. Jadi beda sekali. Jadi jangan disamakan sebetulnya antara maggot dengan belatung. Walaupun ada yang mengatakan maggot itu sebagai belatung. Jadi maggot sebetulnya adalah larva dari lalat BSF tadi. Begitu Mbak Amel. Oke. Nah Pak, untuk aplikasi maggot menjadi pakan alternatif sendiri ini gimana sih Pak? Jadi kalau aplikasi maggot untuk pakan ikan ya, misalkan karena kita bicara tentang perikanan, itu juga sangat banyak Mbak Amel. Sangat banyak, yakni gini, misalkan kalau kita gunakan untuk ikan-ikan ya, ikan-ikan secara langsung, seperti lele dan sebagainya, itu juga bisa secara langsung diberikan. Ketika sudah menjadi fresh maggot yang umurnya tadi sekitar ya 2 mingguan ya 18-21 hari tadi itu bisa kita panen begitu saja, kita ambil, cara mannya juga relatif lebih mudah, lebih simpel gitu kan. Kita pisahkan dengan cara, bahkan mereka juga akan misah sendiri dari sampah, yang penting kita sudah tahu triknya. Itu kemudian bisa kita berikan langsung ke ikan. Ikan hias seperti cana pun juga mau. Lele terutama yang konsumsinya luar biasa. Terutama ikan-ikan karnivor, karena sekali lagi maggot itu adalah daging dengan kandungan protein di atas 40% Mbak Amel. Tetapi selain begitu tadi saya sampaikan diberikan secara segar, itu bisa juga diberikan dalam bentuk dikeringkan, dried maggot bahasa kita. Dikeringkan begini itu bisa untuk ikan hias. Kenapa? Karena kalau beli harganya relatif lebih mahal, bisa 10 kali lipat, bisa 50 sampai 70.000 per kilo ya. Jadi dikeringkan untuk ikan-ikan hias seperti koi. Akan tetapi memang jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kandungan lemaknya, minyaknya itu juga agak banyak di maggot ini. Karena itu sebetulnya maggot juga bisa jadi solusi juga, dijadikan tepung ikan pengganti dari tepung ikan yang selama ini mungkin kita impor dengan harga mahal, Mbak Amel. Untuk pembuatan pakan pelet secara mandiri, kebetulan di KKP itu kan ada program Gerpari, Gerakan Pakan Mandiri. Nah, dimana kalau kita selama ini mengandalkan tepung ikan, bahkan terkadang impor, ya kan, untuk kualitas yang bagus. Bayangkan kalau kita substitusi, kita ganti dengan maggot yang kemudian dikeringkan dijadikan tepung. Bayangkan berapa penghematan dari biaya impor bahan baku tepung ikan. Padahal dari segi kandungan proteinnya juga tidak rendah maggot tadi. Bayangkan berapa juga kita bisa membuka lapangan kerja, ya kan, untuk bisa berbudidaya maggot, bisa pengolahannya, dan bisa membuat pakan
pelet dengan tepung maggot ini. Jadi itu Mbak Amel. Jadi sekali lagi sangat-sangat banyak untuk ikan hias, untuk ikan konsumsi, bahkan sekali lagi untuk ternak, untuk bebek dan sebagainya. Bahkan lebih luas lagi sebetulnya pemanfaatan maggot. Jadi bisa menyeluruh ya Pak ya untuk maggot ini ya. Betul Mbak Amel. Jadi, nah Pak ini sudah ada penanya nih Pak dari kolom Instagram dari Dina_Prama. Berapa Pak takaran maggot yang pas untuk pakan ikan lele? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ini. Betul sekali tadi. Minamania dan penanya tadi di live IG tadi, takaran yang tepat untuk maggot begini. Kita sebetulnya tahu ya, pakan yang terbaik sebetulnya kalau pabrikan kan kisarannya sekitar 30% untuk lele itu, untuk pertumbuhannya bagus. Karena penyerapan dan pencerapan makanan usus ikan kan beda-beda. Sebaiknya karena kandungan protein dari maggot itu tinggi, ya, termasuk untuk ternak pun ada triknya. Kita jangan 100% menggunakan fresh maggot di awal, ya. Ini kita sarankan di awal-awal itu tetap memanfaatkan pelet. Tetapi begini, meskipun pelet tetap kita pakai, kita bisa memanfaatkan pelet yang mungkin kadar proteinnya lebih rendah. Ya, disitulah bisa kita memanfaatkan pakan-pakan gerpari atau pakan-pakan protein rendah yang cenderung harganya lebih murah. Selama ini kan pakan pabrikan yang mahal itu karena proteinnya tinggi, Mbak Amel, 30%. Jadi bisa kita kombinasi, pagi misalkan kita pakai pakan protein rendah, sore kita pakai maggot. Jangan dicampur, karena kalau dicampur kekhawatiran dia tetap akan makan pelet atau makan maggot, tergantung kebiasaan para pembudidaya. Jadi kalau untuk lele yang pernah kami lakukan maksimal 50%. Tetapi walaupun ini memang skalanya baru 1, 2, 3 pembudidaya, ada di tempat kami yang dia ketika sudah lele remaja, ya, juvenil ya, jadi sekitar sekilo isi 25 sampai 30-an ekor, Mbak Amel. Itu justru tempat kami menggunakan maggot 100% itu tidak ada masalah. Gitu. Kami pernah mencoba juga kalau maggot ini misalkan dijadikan pakan benih ikan kurang pas karena pakannya mengandung chitin yang agak keras. Pernah kita coba blender itu pun beda. Tetapi mungkin sebetulnya bisa dicoba nanti untuk pemanenan baby larva atau mini larva yang cenderung masih kecil, juga ibaratnya chitinnya nggak terlalu keras, itu bisa kita gunakan pengganti cacing sutra. Walaupun cacing sutra tetap yang terbaik gitu loh. Jadi begitu Mbak Amel, kadar ikan karnivor seperti lele 50% di awal. 50% ketika besar cukup ya di awal ya Pak ya? Betul. Nah Pak, Dina Prama ini aktif bertanya nih Pak. Dia tanya lagi nih Pak ya. Nih pertanyaannya adalah maggot yang ganti kulit sebelum menjadi prepupa itu kenapa ya Pak ya? Maggot ganti kulit. Setahu saya dia bukan model molting seperti di udang ya. Udang namanya molting ganti kulit. Sebetulnya dia bukan ganti kulit, Minamania. Dia sebetulnya berubah secara otomatis. Jadi ketika dia fresh maggotnya mengolah makanan dan makannya cenderung lebih variasi, kalau bahasa kita mungkin makanannya bergizi limbah organiknya tadi itu. Jadi dia otomatis nanti akan berubah warnanya. Awalnya dia warnanya agak semu-semu kekuningan kecoklatan gitu Minamania. Ya. Jadi kemudian berubah perlahan lagi, kemudian nanti dia berubah menjadi kehitaman, coklat kehitaman begitu. Pada pupa berubah menjadi warna ini, jadi sebetulnya dia bukan ganti kulit, berubah warna saja sebetulnya. Oh, berubah warna ya. Segera ketika sudah mulai berubah warna, mulai dari kuning tua, coklat muda, coklat tua, hitam dan sebagainya, itu harus segera kita pindah. Kita pindah dari tempat penampungan prepupa-pupa. Karena uniknya begini, Minamania, kita kalau prepupa-pupa, khusus prepupa-pupa, kita nggak usah repot-repot manen. Tandanya dia sudah siap manen, dia memanenkan dirinya sendiri. Wah, ya. Bukan harakiri tapi ya. Jadi otomatis dia ada bahasa namanya migrasi. Karena dia sudah kenyang, ibaratnya ya. Dia berpuasa. Ketika jadi prepupa-pupa dia berpuasa. Dia akan mencari tempat, kalau misalkan tempat dia agak basah, makanya ada sebuah trik kalau ingin cepat memanen prepupa-pupa ini, kita kasih air sedikit aja, maka otomatis dia akan migrasi, pindah
di tempat yang agak kering ini untuk bermigrasi, jatuh ke bawah, kita kasih penampungan di situ, kita sudah secara otomatis bisa mengambil pre-pupa-pupa ini. Begitu penanya pertama tadi yang luar biasa pertanyaannya. Dina Prama sudah terjawab ya ini dengan sumbernya langsung gitu. Nah, Pak, selain kita membuka pertanyaan di kolom Instagram, kemarin kan kita sudah menghimpun semua nih Pak dari IG story juga nih Pak. Ada pertanyaan dari @dafli_Asya. Apakah berbahaya terus-menerus memberi pakan maggot pada hewan ternak atau ikan budidaya? Jadi gini, pertama karena kita perikanan, kita bicara perikanan tadi. Jadi kalau di awal-awal memang, di awal-awal untuk lele dan ikan-ikan seperti karnivor lainnya, kalau pemberiannya tidak sesuai takaran, itu bahaya. Kenapa ya? Cenderung apa ya? Kita kalau bahasa di nutrisi atau bahasa di perikanan itu kan kebutuhan ikan itu kan juga tidak banyak tentang proteinnya, kandungan proteinnya kan nggak banyak. Sebetulnya memang kandungan protein ini banyak, cuman kalau dia over protein kan juga tidak bagus, ya. Jadi memang sebaiknya penggunaannya itu yang tadi saya sampaikan tadi di awal, ketika ini jadikan tepung pengganti tepung ikan, bisa dicampur dengan bahan yang lain menjadi pelet. Pelet hasil produksi sendiri, pelet hasil dari mungkin beberapa kelompok, beberapa Minamania mendapatkan atau pernah mencoba pembuatan pelet secara mandiri, karena kita ada gerakan pakan mandiri dari beberapa eselon 1 di KKP ini. Jadi ini secara otomatis dia kan kalau sudah dicampur tidak murni. Kalau dia murni, itu tadi yang saya sampaikan, sebaiknya untuk lele atau beberapa ikan jangan lebih dari 50%. Ya kan? Nila bisa tetapi tidak kencang karena ikan nila itu kan cenderung dia malah omnivore gitu ya. Kalau untuk ikan-ikan herbivore tidak kencang. Jadi untuk ikan-ikan yang kencang maksudnya makannya itu agak adalah karnivor. Kalau digunakan terus-menerus asalkan dosisnya pas tidak ada masalah. Justru walaupun ini kasuistik ya, tapi kayaknya juga sudah banyak nih Minamania yang mencoba atau beberapa pembudidaya ikan mencoba. Ketika lele khususnya sudah remaja gitu kan, dikasih murni seperti tempat kami itu tidak ada masalah, justru perkembangannya lebih cepat. Nah, kenapa? Karena kan protein yang tinggi otomatis juga dengan catatan memang sesuai dosis gitu loh. Kalau untuk ternak, karena dia juga menjadi ternak, saya juga kebetulan mendampingi beberapa budidaya. Kalau kecil-kecil DOC misalkan sini bisa untuk bebek packing, bebek pedaging, ayam pedaging gitu ya. Itu juga kurang bagus sebetulnya kalau dari awal pakai itu, bisa mencret. Kenapa? Karena proteinnya yang tinggi biasanya panas di perut mereka. Tapi ketika umurnya 25 hari ke atas, seperti yang saya tahu bebek pedaging itu, dia juga pertumbuhannya lebih cepat. Ya. Tapi karena peternakan bukan ranah kita nih Mbak Amel dan Minamania, mungkin bisa ditanyakan, tapi sekali lagi bisa dipakai. Iya. Oke. Nah Pak, ini ada juga penanya dari Prasetyo, untuk mengatasi kutu pada maggot bagaimana caranya? Jadi gini, Minamania dan Mas Prasetyo, kutu pada maggot ini maksudnya pada pakannya atau pada maggotnya nih? Karena gini, biasanya maggot itu ya di otomatis tempat budidayanya ada semacam kutu atau semut mungkin ya, atau seperti itu. Ya itu sebetulnya tergantung pada makanan yang dipakai. Kalau dia ada hama semutnya yang ke bawah, biasanya cenderung ada limbah-limbah yang manis, atau mungkin ketika dia menaruh sampah, mungkin sembarangan, sehingga kalau seperti buah kan otomatis atau limbah-limbah yang manis itu yang bercampur dengan limbah organik kita kan otomatis kan merangsang semut datang atau kutu datang. Makanya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang tersimpel tapi memang butuh biaya lagi, sampah sebelum dimasukkan ke maggot, dan ini memang yang terbaik, sebaiknya saran kami itu diolah dulu dengan digiling, dihaluskan. Ada yang mengatakan bubur pakan maggot ya. Itu syukur itu misalkan untuk kandungan air yang tidak terlalu banyak bisa seperti itu. Kalau kandungan air terlalu banyak bisa ditiriskan airnya.
dari pakannya tadi atau difermentasi. Jadi banyak sebetulnya. Jadi pakan sebaiknya jangan langsung diberikan ke maggot untuk meminimalisir datangnya kutu atau semut dan hama lain melalui pakannya. Sebetulnya itu masuknya kan dari situ. Itu pertama. Kedua juga itu konstruksi kandangnya. Kandang terutama kandang komposternya atau bioponnya bahasa di kita itu. Jadi kalau bisa memang jangan langsung di tanah, Mbak Amel. Kita belakangan membuat wadah bertingkat atau bahasa kita dibikin wadah maggot dengan sistem apartemen. Jadi bukan hanya kita yang punya apartemen, maggot pun komposternya, bioponya bisa kita bikin sistem apartemen. Sebagaimana di beberapa desa seperti Desa Teraji dan desa yang lain yang kami dampingi mengolah sampah di TPS-TPS yang ada dengan memanfaatkan budidaya maggot ini. Begitu, Mas Prastyo. Nah, Pak, berbicara tentang sistem apartemen tadi ya, Pak ya. Apakah itu juga termasuk kriteria kandang lalat induk BSF juga, Pak, untuk yang lebih efektif gitu? Ini juga ada pertanyaan dari Zaini 1819. Oke, Mas Zaini. Jadi gini, tadi makanya saya sebutkan bahwa untuk penghasil telur yang di insektarium, nah itu pengalaman kami juga kalau langsung di tanah, atau di bawahnya nggak kita plester, nggak kita semen, yang intinya memungkinkan makhluk-makhluk di luaran sana masuk ke sana, itu memang lalat, tikus, dan sebagainya bisa masuk. Ini juga kita bikin kalau penetas, insektarium bukan istilahnya bukan apartemen ya, kalau insektarium yang penghasil telur tadi. Tapi kita bikin semacam rumah panggung. Jadi rumah panggung, jadi ada, ya seperti meja, ibaratnya meja kan ada 4 atau 6 penyangganya, itu minimalisir tikus dan sebagainya masuk ke situ atau hewan-hewan yang lain. Kemudian syukur untuk keawetan kandangnya, kita pre-pupa-pupanya bisa bongkar pasang di bawah. Itu sudah kita terapkan. Seperti di TPS Desa Teraji Kecamatan Paraan. Jadi kita masukin pre-pupa-pupa yang netas itu melalui semacam black box. Nah, kitab hitam yang kotak hitam yang kita ada semacam penghubung dari kotak hitam tadi yang ada di luar dengan yang ada di insektarium. Dan itu aman otomatis untuk pre-pupa-pupanya. Itu. Dan kemudian penetas telurnya sebaiknya juga egisnya itu jangan ditaruh di bawah tempat kotak begitu yang langsung di tanah. Sebaiknya juga di atas rumah panggung itu. Yang memungkinkan sistem apartemen adalah pengelola sampah pada itu Mbak Amel dan Minamania. Pada komposternya ketika sudah kita tetaskan umur 7 hari jadi baby larvae atau mini maggot atau baby maggot. Itu kemudian kita taruh di sampah yang sudah kita siapkan. Sampah itu yang namanya komposter atau biopon. Disitulah maggot sebetulnya mengolah sampah dengan cepat sekali gitu. Begitu Minamania dan ya. Nah, Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Restu Putria. Pak, untuk menurunkan atau menghilangkan kadar lemak dan kitin dari maggot, bagaimana caranya? Karena dari yang pernah dibaca dari penanya nih Pak, kitin itu dapat menurunkan daya cerna pakan maggot oleh ikan. Gitu. Iya, betul. Jadi memang untuk meminimalisir penggunaan itu, mungkin timing panennya juga perlu kita perhatikan, Minamania. Jadi timing panen gini, biasanya kitin itu semakin keras, ya mungkin lebih simpelnya gitu ya. Ketika kita mungkin memanen fresh maggotnya cenderung sudah lewat, cenderung dia sudah mau berubah menjadi ke arah pre-pupa-pupa, gitu ya. Jadi agak keras. Jadi memang dengan kitin yang agak mengeras tadi itu yang menyebabkan nanti kan ketika dicerna langsung oleh ikan, itu kan akan bisa merusak pencernaan. Makanya tadi di awal saya sampaikan, ketika kita belum tahu timing yang pas untuk memanen fresh maggot tadi, diserahkan kepada ikan lele atau benih-benih kan kurang pas. Karena dengan kitin tadi kan mengganggu pencernaan ikan yang cenderung masih kecil ketika di awal. Makanya kalau misalkan timing panennya pas, gitu kan, karena kita juga nggak bisa mengatur pakannya harus diatur kan, sayang, karena sebetulnya maggot limbah apapun mau, gitu ya. Tapi sekali lagi, timing panen yang pas, ketika kita bisa memilah, ternyata ini kandungan kitinnya nggak banyak, termasuk pemanfaatannya yang pas, apakah untuk ikan yang sudah dewasa, atau ikan remaja, atau ikan kecil, itu juga bisa menyebabkan konversi pakannya bagus gitu loh. Jadi demikian Mbak Amel dan penanya, semoga bisa menjawab gitu loh.
Restu Putria terjawab semua ya ini dari pertanyaannya. Ini ada lagi pertanyaan dari Imam Fatoni _37. Pak, maggot ini kan makanannya kan sampah. Protein maggot Ya. kenapa bisa tinggi? Mungkin bisa dijelasin nih Pak. Itulah luar biasanya kan gitu. Itulah luar biasanya maggot. Makhluk Tuhan yang satu ini, bayangkan, sampah itu kan selama ini kita anggap masalah, bau, nggak ada, ya itulah. Kalau bahasa di keren kita, itulah hebatnya proses biokonversi gitu loh. Biokonversi, di mana secara umum gini Mbak Amel, kita misalkan punya sampah sekitar, ini juga gambaran kasar ya bagi para pembudidaya dan minamania. Maggot itu dari satu kintal maggot itu bisa menghasilkan 10-20%-nya itu adalah fresh maggot tadi. Sisanya itu dia bisa menjadi 30%-nya itu bisa jadi kasgot dan lain-lainnya tadi. Jadi ketika dia proses biokonversi, inilah yang luar biasa ya. Saya pribadi memang secara detail mohon maaf tidak bisa menjawab, cuman bayangkan semakin variasi yang pernah kita tahu di lapangan, semakin variasi limbah-limbah makanan, limbah rumah tangga, buah-buahan, limbah sayur, pokok semakin variasi sampah yang kita berikan, maggot itu cenderung lebih gede-gede. Dan proteinnya bayangkan, itulah memang makhluk Allah itu ya. Ketika mengolah sampah, menghasilkan pupuk organik, ada padat, ada cair, ada kompos itu, dan luar biasanya maggotnya itu proteinnya tinggi. Sebagai informasi, ketika awal-awal, memang kita sebaiknya menggunakan pur itu apa ya? Pur dan dedak itu kandungan proteinnya memang cenderung banyak untuk menetaskan telurnya tadi. Telur untuk menetaskan kita taruh di tempat yang kita kasih mungkin dedak atau pakan hewan, pakan ikan, pakan ayam, pakan ikan juga bisa, tapi terlalu mahal. Pakan ayam, pur, DR bahasa di kita itu. Ditetaskan di situ memang proteinnya ada. Cuman menurut saya juga tidak lebih dari 40%, 25% lah mungkin pur itu. Ketika di awal bayi. Nah, kemudian kita kasih sampah, ya itu biokonversi itu yang menyebabkan maggot tiba-tiba kandungan proteinnya ya, karena saya kan tiba-tiba jadi teliti itu bisa 40-an% lebih Mbak Amel, bahkan 42%. Bahkan di awal-awal itu bukan hanya 40%, sudah ada penelitian juga tuh Mbak Amel dan Minamania ya, di awal-awal ketika masih ini, tapi memang dicoba di palem di limbah sawit itu ya. Ketika umur 5 hari, ini ada penelitian di Balai Riset Budidaya Ikan Hias kalau nggak salah, itu protein kasarnya justru di awal 61,42%. Wow. Ya, kandungan nutrisi maggot itu. Ya, umur 10 hari 44%, 15 hari 44%, 20 hari 42% ya. Ketika jadi dia sudah puasa, peripupa-pupa 25 hari itu ibaratnya mulai mau puasa itu kan dia 45%. Jadi di atas 40% semua, rata-rata 47% fresh maggot atau maggot ini. Jadi itulah keluar biasaan dari biokonversi yang dimiliki oleh maggot, dan ini tidak dimiliki oleh lalat-lalat yang lain. Demikian penanya. Oke, baik Pak. Mungkin sudah terjawab ya Minamania. Nah Pak, ini pertanyaan terakhir singkat aja ya Pak ya. Dari Rosmilah 06. Untuk mendapatkan 1 kg tepung maggot diperlukan berapa kilogram maggot basah? Jadi gini, kalau pengalaman kami begini, karena kami masih sederhana ya, memang masih sederhana. Jadi 1 kilogram maggot kering, dried maggot begini, ini kita hasilkan dari 3 sampai 4 kilogram fresh maggot basah. Itu kita cuci, kita bersihkan. Setelah itu kita pengelolaan sederhana, bisa kita sangrai menggunakan alat yang ada di rumah. Kemudian kita ada dulu di percontohan, kita menggunakan ya alat modifikasi. Jadi sekitar 3 sampai 4 ya, paling banyak 5 kilo lah. Tapi rata-rata 3 sampai 4 kilo. Dari yang fresh maggot menjadi dried maggot begini, ini yang sebetulnya nanti bisa kita jadikan tepung. Dengan lebih simpel sebetulnya. Ya, jadi justru dengan sudah dijadikan dried maggot begini, ini bisa lebih cenderung kan lebih kering, tepung lebih kering lebih bagus ya. Jadi sekitar 3-4 kg fresh maggot untuk menghasilkan 1 kg tepung ikan.
Tapi monggo silahkan dicoba karena tergantung magotnya juga, besar-besar apa kecil-kecil, termasuk makanan. Nanti magot luar biasa. Ketika dia makannya tidak variasi, di pengalaman kami cenderung magotnya kecil-kecil. Nah, tapi semakin variasi, semakin limbahnya juga bervariasi, ternyata magotnya cenderung lebih besar. Yang ya ideal kalau bisa usahakan, karena secara alami magot itu sebetulnya dikatakan sebagai limbah buah lalatnya itu. Usahakan tetap ada buahnya di campuran pakan kita. Ya 10-20%, maksimal 30%. Karena kalau terlalu banyak, pernah kita coba murni buah pun cenderung dia terlalu basah. Demikian Minamania, Mbak Amel. Dan Minamania yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Ternyata banyak ya Pak ya untuk mengupas tuntas tentang maggot ini nggak cukup 1 hari. Bahkan hampir 1 jam ini nggak cukup gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Betul. Nah, nggak terasa nih Pak, kita tuh ngobrol ternyata udah hampir 1 jam gitu. Oh iya. Iya, sampai juga nih Pak kita di penghujung acara. Nah, semoga Minamania apa yang disampaikan oleh Pak Mahmud bisa menjawab semua rasa penasaran Minamania terkait pakan ikan alternatif. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan, Pak? Jadi gini Mbak Amel, bicara tentang maggot. Jadi selama ini memang maggot itu ada yang mengidentikan dengan belatung. Ya, padahal ini lagi beda. Pertama, kita senang dulu yang penting. Mindset kita bedakan maggot ini beda dengan lalat yang lain. Maggot itu beda dengan lalat-lalat yang selama ini dianggap jorok, membawa penyakit, vektornya. Sebenarnya maggot bukan. Pertama, senang dulu, tahu dulu. Kedua, kalau bicara tip dan triknya, sebaiknya memang harus kita menyiapkan sampah. Mungkin di awal kita selama ini dapat sampah dengan mudah. Tetapi ternyata ketika proses budidaya ini juga berjalan, nanti itu sampahnya lambat laun, apalagi semakin banyak yang budidayakan, kita malah sampah organik selama ini kita anggap masalah, malah rebutan nanti tentang sampah organik ini gitu Mbak Amel. Itu. Kemudian pemilihan lokasi itu sekali lagi didekatkan dengan sumber pakannya lah, sumber limbahnya lah. Sumber pakannya ya Pak ya? Iya, atau kita bisa banyak sudah, termasuk kami dulu juga bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sampah setempat. Jadi kita dapat suplai, walaupun terkadang tidak variasi sampahnya tergantung yang ada di lapangan. Jadi banyak seperti di Tangerang, Kabupaten Tangerang itu sudah mencoba itu. Bahkan ada yang sudah kelasnya 3 truk 1 hari. Wah, bayangkan. Udah besar industri, ya Pak ya ini? Industri. Makanya budidaya maggot itu ada 3 segmen. Kalau kita mau mengolah limbah rumah tangga, bisa segmen kecil, dalam bentuk kecil-kecilan, termasuk insektarium. Kita juga pernah mempublish itu dengan digantung. Langsung digantung aja dengan ukuran 0,5 meter kali 1,5 meter. Kemudian percontohan kami adalah limbah skala menengah. Kalau yang skala besar, industri itu juga sudah mulai ada di daerah Indonesia, daerah Tangerang, setahu saya itu sudah 1,2 ton produksi per harinya. Begitu Mbak Amel. Jadi pemilihan limbah rumah tangga, dan tenang saja, ketika sudah budidaya maggot ini berkembang di lingkungan kita, maka secara otomatis lalat-lalat yang lain akan sirna dan pergi. Karena hukum alam. Ketika maggot ini sudah mendominasi dalam suatu komunitas, maka otomatis lalat-lalat yang merugikan akan pergi dan tidak akan bau. Termasuk percontohan, bisa dilihat di video yang sudah kami share di YouTube. Itu percontohan itu justru ada di lingkungan perumahan yang ada di Kelurahan Jurang, Kabupaten Temanggung. Itu bersama teman-teman penyuluh perikanan kita di sana. Bahkan sekarang sudah banyak limbah-limbah. Ada berapa Pak jumlahnya Pak? Gimana? Ada berapa jumlah yang sudah menerapkan percontohan ini Pak? Kalau di tempat kami lebih dari 30-40 ya. Karena itu pun data yang kami kumpulkan, itu dari kelompok, termasuk dari bank sampah, TPS desa, bahkan dengan menggunakan dana desa mereka mengembangkan ini, bahkan program bantuan dari Disnaker waktu itu Kemenaker itu ada itu juga yang mengembangkan itu, dikembangkan oleh pemuda. Banyak sekali itu yang mungkin yang data masuk ke kami. Sebetulnya hampir kalau di Temanggung itu ada sekitar 20 kecamatan. Itu hampir di seluruh 20 kecamatan kota itu ada. Karena kebetulan di Temanggung juga ada program penghilangan sampah ini dari Bapak Bupati kami, dan jadi ini menjadi concern. Jadi bahkan banyak didukung juga ya Pak ya? Betul. Nah
Ini Pak, kalau Minamania nantinya Pak yang pengen berkomunikasi lebih lanjut nih dengan Pak Mahmud, nah mungkin mau tanya jawab atau mungkin pengen tahu nih Pak gimana proses budidaya dari tips-tipsnya, mungkin nanti bisa langsung menghubungi nomor Bapak yang sudah kami pin di bawah ini ya teman-teman Minamania. Bisa, silakan. Oke. Atau mungkin kalau untuk sekedar mengenal, mohon maaf, kebetulan tadi yang disampaikan oleh Mbak Amel, buku kita Beternak Magot BSF Black Soldier Flash itu diterbitkan oleh Agromedia, itu bisa dilihat di Gramedia atau toko buku online. Kebetulan buku kami adalah salah satu buku pertama yang bicara tentang magot yang diterbitkan kurang lebih tahun 2017, Mbak Amel. Karena saya pribadi juga sebetulnya belajar, tidak bermaksud untuk menggurui. Saya dulu belajar di daerah Depok 2014, 16 kami mau coba dengan Mas Kis Dewantoro dengan teman kami. Kemudian kita bikin secara kecil, kebetulan saya ajukan ke redaksi, tertarik untuk mempublish buku itu. Untuk pengenalan bisa dari buku di situ, ada nomor kontak saya juga dan sosmed saya di situ. Pak, ini kan waktunya nggak cukup nih Pak ya untuk berbincang-bincang lebih panjang lagi nih Pak. Betul Mbak Amel. Iya, jadi mungkin Minamania nanti mungkin bisa langsung menghubungi Bapak aja kali ya Pak ya terkait proses budidayanya, bagaimana pengembangannya gitu. Nah mungkin buat Minamania yang belum sempat nih ngikutin dari awal tayangan live Instagram Amalia dengan Pak Mahmud, mungkin nanti bisa dilihat di YouTube Konseling Perikanan. Seperti itu. Nah jangan lupa untuk terus stay tune agenda Konseling Perikanan Puslatlu KP. Terima kasih kepada Minamania yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir, dan mohon maaf apabila dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nanti mungkin bisa langsung menghubungi Pak Mahmud dan nantikan bincang penyuluh selanjutnya. Nah, saya Amalia Ratri dan Pak Mahmud Effendi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Minamania.